Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, warga Debaca. Perkenalkan, saya Ghozinatul Asrori. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan perjalanan bagaimana kami awalnya berproses di MW dengan sistem Debaca yang didirikan oleh Dr. Sigit. Di luaran sana ada banyak sistem, tetapi kebetulan kita satu sistem Debaca. Nah, sebelum jauh melangkah ke sana, perkenalkan, saya Ghozinatul Asrori, lahir di Blitar, dan saya adalah salah satu alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Jember yang kebetulan menikah pada 2006 dengan adik angkatan saya di Fakultas Pertanian Jember juga, Ibu Risa Aribaati. Perjalanan kami untuk mengenal Debaca itu lumayan berliku-liku. Saya awalnya ada juga karyawan perusahaan, seorang karyawan, tetapi karena lama menikah dengan istri saya, belum juga diberikan momongan, karena kebetulan kami bekerja selalu berpisah-pisah tempat. Istri saya di kabupaten mana, saya ada di kabupaten mana. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan fokus untuk mengikuti istri, karena dengan asumsi kalau laki-laki itu berwirausaha itu mudah, tapi kalau istri karena sudah menjadi karyawan BUMN itu eman kalau beliaunya yang harus resign ikut saya. Itu akhirnya saya menetap di Jember, mengikuti pekerjaan istri, dan saya bertani. Nah, pada saat bertani inilah kemudian saya bersama teman-teman pemuda itu membangun komunitas pertanian, dan akhirnya mempertemukan saya dengan Dr. Sigit Setiawati. Nah, awal mula perjalanan saya di bisnis ini juga tidak mudah, Bapak Ibu. Juga tidak mudah. Awal mulanya ketidaksengajaan Dr. Sigit karena sudah passive income, sudah freedom, akhirnya beliaunya nimbrung di dunia pertanian. Tetapi ketika kemudian di dunia pertanian beliaunya melihat ada kasak kusuk yang di mana persoalannya adalah persoalan teknis, bukan persoalan tujuan, belum pada persoalan mindset, tapi hanya persoalan teknis, maka kemudian beliaunya merasa tergerak untuk meluruskan. Dari situlah kemudian beliaunya mendirikan grup namanya Building the Dream. Awal-awal didirikan, pada saat itu saya sudah menjadi ketuanya, dan saya belum ikut di acara bimbingan Dr. Sigit itu, Building the Dream, yang mana Building the Dream di awal-awalnya itu belum berorientasi pada bisnis MB, tapi memang pure pengabdian beliau untuk memberikan arahan tentang mindset, tentang sebuah tujuan, tentang sebuah arti penting sebuah impian. Disitulah Dr. Sigit kemudian mengumpulkan dari orang-orang yang bersedia. Tetapi pada tengah perjalanan saya mengetahui Dr. Sigit ternyata seorang dokter. Awalnya saya hanya tahu namanya Dr. Sigit, bukan dokter sih, Sigit Setiawati gitu aja. Tapi ketika ada teman yang menginformasikan ternyata Dr. Sigit adalah seorang dokter dengan spesifikasi SPOG, ahli kandungan, maka kemudian saya terbersit, loh, saya punya masalah selama ini. Punya masalah konsultasi ke dokter kandungan. Kalau konsultasi itu biasanya lebih mahal. Maka kemudian ketika ada komunitas ini, ada seorang dokter, kenapa tidak saya harus mengenalnya? Agar saya dekat, kalau dekat nanti dapat advice atau dapat bimbingan secara gratis. Karena kalau kita ke dokter kandungan itu biasanya mahal. Itu sih tujuan awalnya. Singkat cerita, ketika kita berinteraksi dengan beliaunya, terus kemudian saya curhat, saya sudah menikah sekian tahun, belum diberi momongan. Pada akhirnya Dr. Sigit dengan simpelnya beliaunya, Pak Huzin, mau enggak kalau saya tawari ikut bisnis? Bisnis apa, Dok? Bisnis yang sebenarnya selama ini saya sudah enggan untuk menjalankan karena saya sudah freedom di sini. Tetapi di kelompok-kelompoknya Pak Huzin yang sebelumnya itu mereka melihat ada teman-teman saya di sebuah seminar, mereka akhirnya tertarik dan memaksa saya untuk kemudian mengaktifkan bisnis saya ini lagi. Nah, dari situlah kemudian singkat cerita saya diarahkan untuk ikut seminarnya dulu. Akhirnya saya ikut seminar di Surabaya. Dari situlah kemudian saya terbuka. Oke, Dok, saya siap. Pada saat itu saya sebenarnya belum tertarik
dengan bisnisnya, tapi saya lebih tertarik untuk lebih dekat dengan dokter Sigit agar bisa semakin banyak konsultasi tentang kandungan. Nah, seperti itu. Nah, pada akhirnya pada suatu saatnya ketika saya konsultasi, dokter Sigit bilang, Pak Kozin, kayaknya peluang yang segera Pak Kozin ambil adalah harus sukses di bisnis ini. Karena segala macam cara sudah Pak Kozin coba, tapi satu cara yang belum Pak Kozin coba, inseminasi atau bayi tabung. Biar saya mikir, biayanya bayi tabung kan mahal, apalagi inseminasi. Tapi dokter Sigit ngomong, kalau bisnis ini seperti Pak Kozin kemarin lihat, itu bisa dilakukan untuk bisa sukses setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan saya yakin Pak Kozin bisa. Dengan dorongan itu lah kemudian, oke dok, saya coba. Saya pulang, saya otak-atik, oh kayaknya masuk akal. Akhirnya saya kerjakan, pelan-pelan saya kerjakan dengan cara yang dokter Sigit, dan dokter Sigit ternyata juga belum siap kurikulumnya dibaca. Akhirnya awal-awal ya juga kesulitan, masuk grup, keluar lagi, masuk grup, keluar lagi, belum ada yang closing. Nah, pada saat itulah kemudian dokter Sigit sudah punya itu beberapa materi-materi yang sudah mungkin materi lama yang sudah pernah ditulis dalam bentuk PDF atau apa, dikirimkan ke saya. Pak Kozin coba baca ini, Pak Kozin coba baca ini. Sebenarnya waktu itu masih ada CD-CD dari sebelah itu masih, Pak Kozin dengarkan kaset ini. Dari situlah sampai kemudian ada titik di mana hitung-hitungannya itu jelas. Pak Kozin kalau kepingin bayi tabung kurang lebihnya 100 juta. Ini ATBS waktu itu masih 50 juta. Saat dokter Sigit bikin yang 100 juta, habis itu dikasih hitung-hitungan, oke dok, saya kerjakan dengan sangat luar biasa. Artinya saya yang biasanya hanya main-main HP, scroll, ya sudah ditinggal. Habis waktu itu setelah dapat kliknya itu, hitung-hitungan itu, akhirnya saya mengerjakan, membantu, mengundang sebanyak-banyaknya orang. Dengan cara orang yang sudah ada, kemudian masuk grup WA. Dulu awal-awal masih saya sendiri, nanti masuk grup WA itu lumayan mudah. Jadi setiap hari hampir kayak tangan keriting itu, apalagi tapi dengan belum ada dukungan, akhirnya kalau tidak tangannya keriting, HP-nya yang panas karena RAM-nya masih kecil, seperti itu. Sambil apa? Sambil menunggu materinya dokter Sigit itu belum siap full. Artinya materi ada sedikit, terus kemudian tidak ada, terus kemudian masih dibikin. Jadi terpenggal-penggal, nggak kayak sekarang bisa sehari 3 kali. Dulunya itu malah seminggu sekali, ada seperti itu. Nah, saya bikin terus, saya undang orang terus, ditolak lagi, ngundang orang lagi, ditolak lagi. Dokter Sigit ada di Surabaya, saya ada di Jember. Sebulan ketemu, habis itu ketika ketemu di Jember atau di Lumajang atau di Surabaya, saya konsultasi. Begitu konsultasi jawabnya cuma satu, Pak Kozin perlu belajar ini, Pak Kozin perlu belajar ini, Pak Kozin mungkin perlu membeli buku ini, buku kalau Sekelilingnya People waktu itu saya masih mengandalkan PDF-nya dokter Sigit. Buku Mempengaruhi Lawan, Berpikir Berjiwa Besar, Personality Plus, itu mulai sampai. Dan kalau di waktu itu, kalau yang di seminarnya organisasi sebelah itu, di seminar itu di depannya ada yang jualan buku, dan saya selalu memilih yang tipis karena sebenarnya saya juga malas membaca, tapi karena tuntutan ini tadi, saya punya impian kuat kalau saya ingin cepat sukses, maka saya harus pintar, maka saya harus mau belajar. Kata dokter Sigit, dan dokter Sigit mengambil dari tulisannya para ahli-ahli itu yang saya juga nggak hafal ya, bahwasanya besarnya bisnis kita satu level tingkatnya di bawah kepemimpinan kita, maka penting untuk meningkatkan level kepemimpinan. Level kepemimpinan kita sangat dipengaruhi oleh teori dan pengetahuan kita. Nah, disitulah saya baru tergerak mau membaca, mengerjakan. Saya mengerjakan juga tidak mudah, Bapak Ibu. Saya masih aktif waktu itu meskipun bertani, tapi bertani ikut orang. Jadi saya harus berangkatnya ada jamnya, ada jam kerjanya. Saya menangani beberapa kebun itu dari juragan lah istilahnya. Jadi saya harus berangkat pagi, terus kemudian
sore baru pulang, kadang sore kalau enggak panen, kalau panen saya harus nungguin sampai selesai panen saya harus membawa ke pasar, menjual sampai selesai baru malamnya pulang. Selalu seperti itu. Nah, di awal-awal ini kesulitan saya juga membagi waktu. Sulit, tetapi kemudian ketika sudah mengerjakan akhirnya ada bagaimana semangat untuk bangun lebih pagi lagi, berangkat kerja jangan lebih cepat lagi, waktu pagi-pagi sarapan lebih cepat-cepat lagi, waktu siang istirahat, sholat duhur yang biasanya agak males-malesan, rokokan bahkan dipersingkat untuk bisa cepat pegang HP dan mengerjakan bisnis ini. Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya bulan ketiga, bulan 4 mulai tumbuh nih. Mulai bertumbuh, materi sudah mulai ada. Dan semua materinya Dr. Sigit, kalau saya membaca lewat HP-nya kadang-kadang kewalahan. Kadang pusing di mata, saya print. Dan saya print kadang saya bawa di tas, saya bawa di rumahnya petani saya, di kebun. Karena rumah saya ke lahan itu jaraknya 1 jam. Jadi tidak dekat. Jadi biar nanti kalau waktu istirahat di sawah itu saya masih bisa baca-baca, saya tinggalkan di sana. Malah terutama yang skill with people yang bikinannya Dr. Sigit kan simple itu, tipis sama personality plus itu, simple. Jadi itu kita baca-baca. Seperti itu Bapak Ibu. Singkat kata, saya mengerjakan dengan luar biasa, bisnisnya bertumbuh, saya bertumbuh, saya yang awalnya tidak berani ngomong akhirnya juga belajar untuk bisa ngomong dan banyak ceritalah untuk ke sana itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita berproses benar-benar memberikan isi kepada kepala kita agar tindakan kita berubah, cara pandang kita berubah, sikap kita berubah, maka bisnis kita juga akan bertumbuh dan berubah. Ya. Apa yang saya dapatkan dari bisnis ini? Luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa bayi tabung. Bayi tabung yang pertama saya gagal. Bayi tabung yang pertama saya gagal, tetapi kemudian saya untuk meredam ya sempat emosi, kecewa dan lain sebagainya, tetapi saya dengan istri diberikan anugerah untuk diberikan reward. Saya diajak ALS ke Dubai. Ke Dubai saya melihat konser Katy Perry. Konser Katy Perry mungkin Bapak Ibu sebagian sudah kenal ya, Katy Perry artis dunia itu. Kalau konser-konser di mana-mana itu berjubel-jubel, kita orang MB nonton sekelasnya Katy Perry itu kayak duduk di kursi ini nyantai dan Katy Perry-nya yang aktif di panggung. Luar biasa. Dan pada saat itu LS saya pertama itu LS gabungan dari 10 negara, jadi benar-benar besar sekali di Dubai. Itu yang kemudian benar-benar membuat ini orang-orang dari negara manapun seperti itu bisa, kenapa saya tidak, apa yang membedakan. Maka kemudian pulang dari Dubai LS itu saya semakin semangat lagi, semakin mengenjot lagi, semakin tidak punya waktu dengan istri karena masih fokus di sini. Kemudian akhirnya bisnis benar-benar besar, ada ribuan orang, level saya naik terus. Dan alhamdulillahnya ada generasi yang jauh lebih pintar-pintar untuk menata kembali kurikulum yang ditata oleh Dr. Sigit. Nah, semakin ke sini beberapa tahun ini ada serpian penataan yang kurang bagus, dan alhamdulillahnya mulai beberapa minggu yang lalu Dr. Sigit membuka kembali dalam bentuk kelas, karena memang kelas ini diadakan untuk sharing filter untuk teman-teman yang benar-benar mau bertumbuh di sini, yang benar-benar mau belajar upgrade diri. Kemudian ditata lagi materi-materi yang dulu membuat leader ini bisa sukses seperti apa sih, karena kemarin semakin ke bawah itu akan ada materi-materi yang hilang, tidak tersampaikan. Sambil saya melihat di pelatihan sebelum ini ada beberapa materi yang luar biasa, saya belum pernah ikut materinya dan saya ikut, alhamdulillah kok saya kebetulan ikut. Dan di next berikutnya meskipun berbayar atau apapun, bagi saya
saya akan ikut. Bukan persoalan berbayarnya, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, ya Pak Kausin bonusnya udah gede, bayar sih gampang. Bukan. Tetapi ketika kita belajar terus akan selalu ada hal baru yang bisa mempercerdaskan kita. Karena kalau kita tidak ada sebuah komunitas bareng-bareng seperti ini, biasanya mau belajar itu males. Ya, Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu dengan benar-benar mempelajari apa yang disampaikan di kelas pelatihan kepemimpinan ini. Dan secara teknis di lapang, jika Bapak Ibu masih bingung atau dan sebagainya, mari diskusi dengan kami. Tapi yang jelas jangan lewatkan kesempatan ini, ya. Nanti mungkin ke depan akan ada kopdarnya pelatihan-pelatihan ini. Nanti di saat di sana saya akan juga mempresentasikan lebih detail apa yang menjadi cerita saya hari ini. Begitu Bapak Ibu peserta pelatihan online kepemimpinan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu akan bisa mendapatkan wawasan baru, bisa mengaplikasikan dalam bentuk tindakan, dan pada akhirnya harapan kita bisnis Bapak Ibu tumbuh melesat sesuai dengan cita-cita dan impian masing-masing. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.